Sehingga terus nganggep tuannya jelek. Jadi kamu jangan sombong, sombong itu jelek. Jangan angkuh, angkuh itu jelek. Kayak orang-orang itu angkuh, dia merasa besar, merasa itu. Biasanya ini karena timbul dari rasa sirik, reaktif, rasa iri, rasa karena nggak bisa sebesar Tuhan, karena nggak bisa mandiri seperti mereka. Kebanyakan orang nggak suka Barat karena diam-diam di dalam badannya iri pada Barat. Kok enak ya Barat itu maju, apa-apa Barat, apa-apa Barat. Semuanya kok dari sana. Kita harus susah payah belajar bahasa Inggris, kita harus susah payah ngerti mereka, kita harus, bahkan sampai hari ini makanan aja dari sana, KFC, Texas, apa-apa dari sana. Diam-diam iri, terus kita bikin argumen-argumen sendiri untuk menunjukkan bahwa Barat itu jahat. Biar aja mereka maju, itu kan materialnya saja, kita kaya spiritual gitu. Itu janjane lahir dari reaksi ketika kita merasa inferior di hadapan mereka. Jadi sudah kalah duluan, biasanya akan terus cari-cari dalil, cari-cari kambing hitam untuk menunjukkan bahwa sebenarnya aku tidak pantas kalah. Biasanya gitu. Terus bal-balan kalah kan biasanya terus, oh itu wasitnya, oh itu angin. Aslinya ya wis kalah, tapi terus untuk menunjukkan bahwa aku tidak kalah kok, aku juga hanya saja aku ngalah. Akan gitu nih orang Jawa. Aku sabar, coba aku marah, habis, jangankan Barat kan gitu. Itu janjinya karena kalah. Atau mungkin masa lalu. Kita dulu itu, nenek moyang kita itu jos, luar biasa. Tidak ada yang bisa ngalahin nenek moyang kita. Kan gitu. Barat nggak ada apa-apanya. Dulu kita itu pemimpinnya peradaban kan gitu. Kalau ada orang Barat itu kan dulu. Sekarang kan enggak kan. Yang ya itu mentalitas Buddha. Ngumpet-ngumpet masa lalu, nganggep yang lebih superior dari dia sebagai jelek dan seterusnya. Nah, itu banyak kita lihat di sekeliling kita hari ini. Orang-orang yang sebenarnya itu muncul dari rasa iri, dari rasa lemah, dari rasa inferior. Maki-maki itu kadang-kadang kalau ada bulenya sendiri datang, dia tidak berani maki-maki. Begitu ngeritik Barat, nanti diskusi beneran sama Barat juga mantuk-mantuk aja. Kenapa dia merasa ini mental inferior? Ya kayak bener juragan sama buruh. Kalau juragannya nggak ada, sesama buruh mesti ngomongin ngerasani juragan. Begitu juragannya datang, sama banyak relasi kayak gini, termasuk dosen sama mahasiswanya. Kalau dosennya lainnya mesti ngomong, dosennya begitu, dosennya datang, semangat sudah. Apa kata dosen diikuti. Ya ini semacam mentalitas Buddha. Jadi mentalitas yang manut aja apa katanya juragannya. Oleh karena itu biasanya terus dari relasi juragan sama Buddha ini, mentalitas Tuan sama Buddha ini lahir namanya transvaluasi nilai. Jadi yang semula baik-baik, karena ada transvaluasi, kelompok Buddha ini membalik tatanan jadi yang sebenarnya itu jelek. Minder, rendah diri diganti jadi rendah hati, kalah diganti jadi ngalah. Terus ini sebenarnya semacam transvaluasi. Jadi orang yang superior dianggap jelek, orang yang maju dianggap jelek, orang yang sukses dianggap jahat, orang yang selalu begitu. Dan nilai baik buruk terus ganti. Jangan ikut Barat. Kalau Barat itu maju tapi material, ikut nilai kita, yang penting harmonis. Mangan orang mangan kumpul misalnya. Ada prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya mentalitas inferior. Tapi yang sebenarnya itu jelek tapi ditransvaluasi, dinilai ulang bahwa enggak, itu enggak jelek, itu bagus. Jadi kalau bahasanya Nidrais, semacam balas dendam tapi imajiner. Jadi sehingga yang sebenarnya itu jelek tapi terus naik nilainya jadi tinggi. Yang semula itu rendah, lemah, menderita, sengsara, itu kan jelek sebenarnya awalnya. Tapi terus ditransvaluasi sehingga yang tadinya lemah, menderita, sengsara, kalah itu terus jadi tinggi nilainya. Sebenarnya kamu kalah itu kan jelek kalau kamu kalah. Tapi terus dikasih ditransvaluasi dari kalah jadi ngalah, itu kan terus seolah-olah tinggi kan.
Enggak, sebenarnya itu enggak kalah, cuma ngalah aja. Kalau perang beneran, nah itu kan terus dia jadi tinggi. Menderita misalnya, itu kan sebenarnya lemah, dia kalah menderita itu, jelek. Tapi terus ditransvaluasi jadi tinggi. Menderita itu kan cuma urusan dunia. Dunia itu tidak ada artinya, nilainya kecil dibandingkan akhirat. Loh, dia jadi tinggi, padahal itu semula rendah. Jadi tinggi lagi, jadi transvaluasi. Kok bisa? Ya bisa, moralitas itu memang bikinannya manusia kok. Makanya kenapa kalau analisisnya Abdul kan, kenapa Islam itu susah sekali bangkit? Antara karena mentalitas. Di Barat saya lihat banyak sekali Islam tapi nggak ketemu Muslim. Di Timur banyak sekali Muslim, aku nggak ketemu Islam. Itu pasti urusan mentalitasnya. Jadi orang Barat mentalitasnya sangat Islami, progresif, maju dan seterusnya. Sementara yang Timur ini yang susah sekali bangun. Sudah kalah tapi bikin sistem yang melegalkan bahwa kalah itu tidak apa-apa. Nah, itu yang berat. Biasanya kan, makanya kenapa Islam tidak bisa bangkit lagi? Karena setelah dia jatuh, Baghdad itu jatuh, yang subur malah tradisi Sufi. Kalau Sufi itu kan ya sudah, lillahi ta'ala, wallahu a'lam bishawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Biar aja orang Barat sekarang di atas, besok kita akan ganti naik ke atas. Kalau Barat karena dia mandiri, loh mumpung saya sekarang di atas, tak bikin sistem gimana caranya saya di atas terus. Dan itu yang terjadi. Kamu susah balik, sudah hampir 9-10 abad lebih kita tidak bisa bales Barat kita yang di atas. Kalau dulu Barat pinter kan, ketika Islam di atas dia ambil strategi dan kita terlena, mereka jadi di atas. Dan mereka sudah berpuluh-puluh abad di atas, kita masih belum bisa, kita yang ganti naik ke atas. Dan kalau dia bikin sistem yang melanggengkan mereka di atas, harusnya kita bikin sistem moral yang bisa bikin kita naik ke atas. Tapi mungkin karena kita sudah lama nggak bisa-bisa, akhirnya kita transvaluasi nilai. Kita bikin nilai yang di bawah pun nggak apa-apa, wong ini cuma dunia aja kok. Terus jadi gitu, nilainya dibalik sudah. Dan itu yang terjadi dengan mentalitas Tuhan dan mentalitas Buddha. Jadi yang tadi yang rendah-rendah, yang lemah, yang kalah, yang menderita, konotasinya jadi positif. Sementara yang berdaulat, yang mandiri, yang agung, yang kuat, yang jagoan dianggap jelek. Itu namanya transvaluasi dibalik. Jadi kelanjutannya, ketika karena mereka tidak bisa mengarahkan kekuatan keluar, ada transvaluasi tadi, akhirnya muncul ideologi ke dalam. Ideologi ke dalam itu yang batin-batin dianggap lebih baik daripada yang lahir. Jadi suara hati itu kan semua batin. Jadi kalah di lahir nggak apa-apa, yang penting kita menang di batin. Sehingga akhirnya terus yang terjadi sebenarnya, kalau pakai istilahnya Nietzsche, orang menipu dirinya sendiri. Setiap orang itu sebenarnya ingin sukses. Setiap orang itu sebenarnya ingin maju. Setiap orang itu sebenarnya ingin mandiri, ngatur dirinya sendiri, bahkan menguasai. Tapi dengan sistem nilai yang ditransvaluasi ini, dia sedang menipu dirinya sendiri. Nilai-nilai dasar kemanusiaannya, yang itu ingin sukses, ingin maju, ingin mandiri, direpresi sehingga yang tampil bukan dia. Yang tampil itu dirinya yang palsu, yang pura-pura. Dirinya yang ditutup-tutupi oleh sistem nilai yang ditransvaluasi tadi. Kalau bahasanya Nietzsche, dia menjadi manusia setengah hewan yang menyiksa dirinya sendiri. Dia seperti binatang laut yang hidup di darat. Jadi harusnya dia sadari bahwa aku itu binatang laut. Kalau kalah secara ini ya perang, ayo sama-sama ingin maju, maka kita tanding. Tapi kan enggak, kamu menipu dirimu bahwa oh enggak, kalah enggak apa-apa, oh enggak, yang kayak gini cuma ujian sementara, oh enggak, ya sudah, kamu sedang menipu dirimu. Jadi naluri-naluri kemanusiaanmu kamu singkirkan. Justru yang
kesejatianmu sebagai manusia, kamu anggap itu tidak manusiawi. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting rukun. Sudahlah, nggak apa-apa, yang penting damai. Sudahlah, nggak apa-apa. Dengan alasan-alasan ini kamu tangguhkan sebenarnya keinginanmu untuk maju, untuk menguasai, untuk mandiri. Malah nggak manusiawi. Sekarang kan banyak orang yang gitu kan. Yang penting damai, nggak apa-apa. Yang penting rukun, yang penting harmonis. Jadi yang dipentingkan yang gini-gini. Biasanya yang bilang gini yang kalah. Kalau yang menang jarang bilang yang penting rukun, yang penting harmonis. Enggak, yang menang biasanya pinginnya ngatur. Dan yang diatur karena dia tidak berdaya, terus tidak apa-apa. Yang penting rukun, rasa gegeran. Terus tidak apa-apa, yang penting kita harmonis. Terus tidak apa-apa. Nah itu sebenarnya dia sedang mengingkari dirinya sendiri dengan transvaluasi nilai tadi. Nah, kenapa sih yang model kayak gini ini bisa bertahan dan bahkan dominan? Kalau katanya Nietzsche, ya karena dunia sosial budaya, bahkan dunia agama biasanya secara terus-menerus mensuplai fiksi-fiksi, ngasih narasi-narasi baru untuk melanggengkan transvaluasimu tadi. Jadi ya kayak ibu-ibu tadi loh, dia merasa ya di sini kemuliaanku, besok di surga aku akan disambut oleh. Jadi diciptakan narasi-narasi baru untuk melanggengkan ini. Biasanya sistem sosial yang bikin seperti itu, termasuk agama. Jadi dibikinkan cerita-cerita, narasi-narasi. Kalau kita sabar di dunia ini, besok di surga kita akan dibikinkan rumah yang terbuat dari emas. Nah, kan mesti gitu. Dan terus kamu pengen kan punya rumah terbuat dari emas. Padahal ya buat apa di surga emas? Ngomong apa-apa kan kamu sudah punya. Di surga kan segala keinginanmu butuh, sudah ada. Jadi nggak perlu rumah dari emas. Emasnya kan nggak bisa dijual. Dijual kan untuk kebutuhanmu sudah terpenuhi semua. Tapi narasi-narasi kayak gini yang melanggengkan itu. Agama misalnya, kalau kamu jeli sebenarnya Quran, hadis itu bilangnya misalnya tentang surga, tentang neraka itu cuma sedikit. Pokoknya di surga ada gini-gini neraka. Hanya tafsirnya para ulama. Narasi-narasi yang dibikin tentang yang eskatologis ini biasanya mengarah untuk melanggengkan tadi, transvaluasi tadi. Sudahlah, jangan gitu. Kalau kamu gitu, nanti di neraka kamu akan dipalu kepalamu sampai kan gitu. Nanti anumu akan dipotong pakai gunting sampai putus, terus balik lagi dipotong lagi, balik lagi dipotong. Kamu kejar hadisnya apa Qurannya, kamu akan mati-matian bingung nyari apa ada yang anunya dipotong, balik lagi dipotong. Tapi itu kalau kamu lihat komik-komik surga neraka yang zaman saya kecil itu kan kayak gitu modelnya. Iya, narasi-narasinya itu yang neraka yang mengerikan. Di neraka itu semua alat pertukangan ada di sana. Loh ya kan, gergaji, palu, martil, opo alat-alatnya tukang rantai ada di sana semua. Dan itu untuk nyiksa kita. Besok kalau kita suka ngadu ayam, kita akan diadu oleh ayam. Kalau kita suka ngadu jangkrik, kita akan diadu oleh jangkrik. Narasi-narasi kayak gini sering melanggengkan transvaluasi, melanggengkan mentalitas Buddha. Jadi kita bikin fiksi-fiksi sendiri yang menjebak kita sendiri. Banyak yang seperti ini. Dunia sosial juga begitu. Mungkin bikin narasi tentang jin, setan, gondorwo, bikin narasi tentang hati-hati loh, jangan gitu loh. Dulu emasmu kayak gitu, akhirnya mesti ngono. Pak demo dulu melakukan itu, jadi terus ada yang kayak melanggengkan sistem sosial, melanggengkan mentalitas yang juragan tetap juragan, yang budak tetap budak. Jadi tidak bisa maju-maju. Kalau dulu orang Indonesia mungkin punya mentalitas Tuhan, mungkin nggak perlu lama-lama dijajah oleh Belanda, nggak perlu lama-lama didominasi. Bahkan sampai hari ini, kalau kita semua punya mentalitas Tuhan, tapi karena kita mentalitasnya Buddha, jadi kita bisa menikmati tersiksa itu. Itu kan berat. Indonesia itu krisis mulai 98, kita masih enjoy aja, masih seneng aja. Karena memang konstruksi mental kita konstruksi mental yang Buddha, kalau katanya Nietzsche. Jadi
Bukan urusan tahan banting atau tidak tahan banting. Ya tahan banting itu juga semacam transvaluasi. Kamu disuruh yang tahan banting dong, tahan menderita dong. Padahal menderita itu jangan terlalu tahan. Kalau terlalu tahan, kamu nggak nyari obat. Kalau kamu alah cuma pusing kayak gini aja, ya kamu nggak nyari obat. Bila perlu kamu gampang sakit, biar serius nyari obatnya. Zaman dulu waktu krisis 98, semua negara segera ingin sembuh. Thailand, Malaysia, Korea itu semua segera ingin sembuh. Dan 2-3 tahun semuanya sembuh. Yang belum sembuh-sembuh itu Indonesia. Mereka tidak tahan menderita. Kita terlalu tahan menderita. Nah, ya kan? Bahkan kita bingung kalau tidak menderita. Kan gitu. Loh, kita dijajah Belanda 350 tahun lebih, terus diganti Jepang. Begitu penjajahnya hilang, kita bingung dewi loh saat itu. Makanya bunyi proklamasi itu kan membingungkan. Hal-hal yang apa? Pemindahan, mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu kan saking bingung ya, bawa sing diurusi dan lain-lain, pokoknya diurusi mengkulang. Dan terus apa sih diurusi sampai hari ini juga tidak jelas. Sampai gegeran sama teman-temannya sendiri. Ada pemberontakan karena kita tidak jelas. Kalau nggak dijajah kita bingung. Kalau nggak diatur kita bunyi. Coba orang-orang sudahlah bapak-bapak bebas mau apa, mesti terus tanya, loh kita enaknya gimana ya pak? Mesti gitu. Tidak bisa disuruh bebas karena sejak awal mentalitasnya mentalitas yang diatur. Disuruh ngatur nggak bisa. Dan itu makanya kalau ikut Nietzsche, kalau ingin Indonesia ini sukses keluar dari krisis, pertama-tama harus digarap mentalnya. Karena kita ya kayak budak tadi loh, terus reaktif, balas dendam. Karena kita nggak bisa ikut mereka, kok enak mereka korupsi, aku nggak kebagian. Terus jadi kamu pada siapa saja suudon, karena gara-gara kamu nggak kebagian. Kalau ada orang baik-baik, kamu anggap wah dia mesti pencitraan. Kalau ada orang jelek dibicarakan orang se-Indonesia, yes. Mentalitas Buddha, ya termasuk suka gosip itu kan sebenarnya mentalitas Buddha. Kamu senang sekali kalau ada gosip baru, kalau ada berita baru. Itu namanya transvaluasi. Oke. Nah, setelah transvaluasi, katanya Nietzsche, sebaiknya kita sadari bahwa hakikat fitrahnya manusia, setiap individu itu sebenarnya punya apa? Garis bawah bahwa itu loh hakikatmu. Hakikatnya manusia adalah kehendak untuk berkuasa. Jadi setiap orang, kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya kamu itu ingin berkuasa di bidang apapun yang bersentuhan dengan hidupmu. Karena ini dorongan fitri untuk kamu berkreasi, jadi besar, memperoleh kekuasaan. Kamu selalu ingin jadi orang yang penting, jadi orang yang menguasai. Kalau nggak percaya, perhatikan kalau ada teman-temanmu, mungkin kamu sedang ngobrol bareng-bareng ya. Coba perhatikan, hampir semuanya ingin dianggap yang paling punya informasi paling banyak. Itu namanya ingin menguasai. Jadi ingin, kalau bisa akulah lebih ngerti. Sekarang kalau kamu ketemu mahasiswa filsafat, kamu bilang sebenarnya aku lebih ngerti filsafat. Tapi tenang aja, aku tidak akan rame-rame. Nah, gitu. Yang filsafat juga begitu ya, aku yang ngerti lah filsafat. Nggak perlu ikut ngaji filsafat, ya aku harus ngerti filsafat. Aku mahasiswa filsafat kok. Nah, setiap orang merasa dirinya tinggi. Yang takmir juga begitu, yang jamaah juga begitu. Sebenarnya dia ingin berkuasa. Bagi jamaahnya, takmir itu kan cuma pegawai, aku tak suruh ngurusi masjid. Bagi takmirnya, jamaah itu kan apa kataku, tak atur kayak gimana kan ini, aku takmirnya kan. Setiap orang begitu sebenarnya. Dia ingin berkuasa. Jangankan jauh-jauh, di temanmu saat kos-kosan itu sebenarnya saling berebut pengaruh untuk bahwa dialah sang penguasa. Aku lebih dominan. Temanku itu tidak penting. Di kos-kosan ini kalau bukan aku yang nggak beres urusan di sini. Selalu begitu. Di kampus juga begitu.
Pak dosen itu tidak berani kalau sama saya sudah biasa, aku bolos tiap hari pun tetap boleh ikut ujian. Oh dia apa kataku mana? Padahal mungkin kenyataannya nggak begitu. Tapi kamu ingin memposisikan dirimu bahwa aku itu penting. Dan itu sebenarnya fitrah. Setiap orang katanya Nietzsche ingin begitu, ingin dianggap penting. Ya kalau nggak percaya kamu mungkin neng jogi kuliah ya sak-sae, nilai juga pas-pasan. Tapi begitu pulang kampung cerita neng bapakmu, adikmu, pakdemu di sana seolah-olah kamu sangat penting di Jogja ini. Jogi pak, aku naik kuliah dosen nih kuwi, konco nih mesti gitu. Seolah-olah kamu penting banget, kalau nggak ada kamu Jogja sepi. Ya kan? Coba aja dari gayamu cerita yang kelihatan sebenarnya itu namanya power to will to power, kehendak untuk berkuasa sebenarnya. Kamu ingin menunjukkan bahwa aku itu penting, aku itu menguasai, aku itu otentik. Perhatikan aku kan soalnya. Wes paling gampang ya buktinya dari Facebookmu itu. Jangan postinganmu tiap hari, statusmu. Diam-diam kamu ngomong manusia itu adalah makhluk yang itu. Sebenarnya kamu ingin menunjukkan bahwa aku lebih pintar sekarang, ngerti yang aku sudah menguasai yang gini-gini kan. Sebenarnya gitu kan. Gitu loh. Kadang-kadang kamu cuma beli lotek murah aja, kamu posting fotonya, kamu taruh di sana. Itu sebenarnya kan diam-diam kamu mau ngomong, aku loh penting, aku baru beli lotek. Jangan salah kan, gitu. Kadang-kadang cuma makan di angkringan aja kamu pamerkan, baru nongkrong di angkringan. Kan seolah emangnya kenapa cuma gitu aja dikabarkan. Itu sebenarnya kan kamu nggak sadar mendeklarasikan dirimu, aku itu penting. Bahkan nongkrong di angkringan aja tak kabarkan, yang komen banyak sekali. Cuma itu. Fotoku aja sekedar aku ngelirik dari samping sini, yang komentar 45 orang. Belum ngadep ke depan itu. Kalau begitu kan kamu rada narsis. Sebenarnya will to power. Semakin banyak yang komen kan kamu semakin merasa senang. Seolah-olah yang komen itu berada di bawah kendalimu. Itu will to power. Hanya saja katanya Nietzsche, sering-sering will to power ini direpresi. Sah-sah saja kok katanya Nietzsche, orang kayak gitu itu naluri ya. Kalau tidak gitu bukan manusia namanya. Tapi ini sering direpresi oleh agama, oleh sistem moral, oleh masyarakat. Dianggap yang kayak gitu itu tidak sopan, itu tidak boleh loh, itu namanya pamer loh, itu namanya pencitraan loh. Kalau katanya Nietzsche, loh memang manusia kayak gitu. Kalau nggak ada yang gitu, tidak kompetisi dong, dunianya sepi dong. Ya harus begitu. Sana nganggap dirinya penting, sini nganggap dirinya penting, ya wes kompetisi lah. Nanti sejarah yang membuktikan siapa yang sebenarnya paling penting. Jadi fitrahnya setiap orang, dia ingin lebih menonjol dari siapapun yang lain di tengah masyarakat. Itu sebenarnya manifestasi dari will to power. Kalau kamu tidak percaya, ketika kamu lihat foto bareng-bareng, misalnya, yuk kita foto yuk ngaji filsafat ini, foto bareng-bareng di depan, terus fotonya kamu posting di Facebook, yang kamu lihat pertama fotonya siapa? Mesti kan gambarmu dewe kan? Aku dia, mesti gitu. Jarang kamu lihat temenku, mesti kamu dulu yang ingin kamu lihat. Kamu pengen selalu lebih menonjol. Kalau kelihatan nggak menonjol, lo wajahku kok ketutup ya, mesti kamu kecewa. Aduh, aku kok posenya jelek ya. Jadi kamu harus tampil selalu wah, selalu nomor satu, selalu penting. Karena memang kita punya naluri untuk menonjol. Kita punya naluri untuk jadi orang penting, melebihi masyarakat. Hanya saja agama, budaya, sistem moral sering bikin kita, memaksa kita untuk tenggelam di tengah masyarakat. Sering bikin kita harus rutin jadi orang yang ikut apa kata dunia sosial di sekeliling kita. Dan ini jadi masalah, katanya Nietzsche. Orang jadi nggak otentik lagi. Ya betul, cuma lotek sama gado-gado di-upload, cuma makan sama tempe di-upload, nggak apa-apa. Ekspresi dirimu, kamu ingin menunjukkan yang itu, ya tunjukkan aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut, nanti dianggap nggak sopan ya, nanti dianggap narsis, dianggap pamer, nggak apa-apa.
Itu naluriah memang. Setiap orang ingin disebut menonjol, dan itu yang disebut kehendak untuk berkuasa. Maka Nietzsche bilang bahwa dunia ini sebenarnya adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Dan kamu